Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ini kita lagi persiapan untuk upacara Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Juni tahun 2023. Di sini ada Bu TS, Pak Eskul Paduan Suara. Di sini ada beberapa siswa menggunakan baju adat. Beberapa siswa menggunakan baju adat masing-masing. Kemudian ada di sana ada paskibra, pasukan paskibra. Kemudian di sini ada siswa yang menggunakan batik sekolah ya. Kemudian di sana ada Bapak Ibu Dewan Guru menggunakan baju adat juga. Ini sedang persiapan. Ini juga Bapak Ibu guru yang kalau sana ibu-ibu, maka ini adalah bapak-bapaknya menggunakan baju. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Barisan disiapkan. Upacara. Oke. Upacara sudah dimulai. Maka ini pemimpin upacara, di lapangan upacara. Laporan masing-masing barisan kepada pemimpin upacara. Maka, pemimpin upacara, hormat, dan tegak, dan Laporan masing-masing barisan kepada pemimpin upacara. siap. Lapor kelas 10 pipa siap. Kelas 1 siap. Kelas 2 siap. Kelas 3 siap. Kelas BDB siap. Para dapat terima kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Bendera, cek. Mana? Bendera merah putih. Hormat. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, rock. Teruskan. Lurus. Pada. Bendera merah putih. Hormat. Baik. Tegak. Dan. Balik kanan. Langkah. Tegap. Maju. Dan. Balik kanan. Jalan. Di tempat. Gerak. Tutup. Formasi. Jalan. Siap panjang. 2 kali belok kanan. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Kiri. Jalan. Siap panjang. 2 kali belok kanan. Jalan. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Baik, kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di halaman SMA kita yang tercinta dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, dan izinkan saya untuk membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam memperingati Hari Lahir Pancasila. Yang saya hormati peserta upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Peserta upacara yang saya hormati, menjelang kemerdekaan Indonesia diproklamirkan tepatnya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Para pendiri bangsa dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI menyepakati bahwa Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Dalam menyusun ideologi negara bangsa yang majemuk, Pancasila digali dari nilai luhur budaya bangsa di Nusantara dan memiliki makna yang dinamis dan universal. Sebagai buah ideologi, Pancasila juga merupakan sebuah prinsip dalam menyelenggarakan pemerintahan Indonesia di segala zaman. Pancasila hingga saat ini tetap relevan di tengah dinamika. Prinsip-prinsip Pancasila perlu kita jaga dan dalam seluruh aktivitas negara. Di tengah padatnya kegiatan dalam melaksanakan tugas, mari kita sejenak berefleksi dan memahami filosofi yang menjadi nyawa negara Indonesia. Pancasila mengandung 5 universal dasar, yaitu 1. Ketuhanan. Dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, kita harus melihat dari aspek spiritualitas yang selaras dengan budaya bangsa Indonesia. Misalnya, Kemdikbudristek sendiri berkomitmen untuk menjamin hak-hak seluruh peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama atau spiritualitas yang selaras dengan keimanannya, termasuk memberikan hak-hak pendidikan spiritualitas bagi penghayat kepercayaan. Kita juga bertugas dalam menjaga, memelihara, dan meneruskan warisan kebudayaan yang di dalamnya syarat dengan makna, yaitu makna ketuhanan yang lekat dengan kehidupan masyarakat kini dan lampau. Kedua, kemanusiaan.
Kita harus mengangkat derajat manusia dan mengutamakan harkat martabat manusia dalam kebijakan dan pelaksanaan program-program negara. Dalam hal ini, Kemdikbudristek telah membuka akses pendidikan sebesar-besarnya agar masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pendidikan terbaik, termasuk bagi masyarakat tidak mampu melalui berbagai bentuk kebijakan dan bantuan sosial. Kemdikbudristek juga membuka kesempatan bagi para pengungsi atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia untuk tetap bersekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketiga, kebinekaan. Indonesia mencakup seluruh pulau dan suku bangsa, perlu melihat kemajemukan tersebut sebagai satu kesatuan. Kemdikbudristek menyusun kurikulum merdeka untuk membuat pembelajaran lebih relevan dengan lingkungan sekitar. Selain itu, Kemdikbudristek juga berupaya untuk mendorong interaksi dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai program pendidikan dan kebudayaan. Kemdikbudristek juga berupaya membuat lingkungan kerja baik di sekolah dan masyarakat agar menjunjung rasa saling menghormati dalam segala keanekaragaman yang ada. Keempat, demokrasi. Indonesia perlu membekali anak-anak kita untuk mampu berinteraksi, bersuara, dan berpendapat untuk mengemukakan pemikirannya. Selaras dengan nilai demokrasi, pendidikan Indonesia juga ditransformasikan sedemikian rupa untuk mengurangi pembelajaran satu arah dan meningkatkan diskusi dalam pembelajaran. Yang kelima, keadilan sosial. Negara harus memperlakukan siapapun secara merata, setara, tanpa pandang bulu, termasuk memastikan akses pendidikan yang inklusif baik dari segi gender dan difabel. Kemdikbudristek juga turut berupaya dalam membuka kesempatan bersekolah yang setara bagi siapa saja, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi, melalui kebijakan bantuan sosial dan program-program afirmasi lainnya. Peserta upacara yang saya hormati, selain program dan kebijakan, Kemdikbudristek juga menyusun profil pelajar Pancasila yang menjadi perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat. Profil pelajar Pancasila tersebut mengandung ciri utama yaitu: pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Empat, mandiri. Lima, bernalar kritis. Dan enam, kreatif. Peserta upacara yang saya hormati, Kemdikbudristek telah melahirkan 24 episode Merdeka Belajar dan transformasi lainnya. Seluruh upaya tersebut selaras dengan visi Indonesia Maju dan amanat Presiden Republik Indonesia untuk mendapatkan mandat dari rakyat melalui proses demokrasi. Banyak terobosan dan capaian yang telah kita raih, namun kita menyadari bahwa perjalanan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa masih sangat panjang. Masih banyak ruang-ruang perbaikan yang dibutuhkan untuk memberikan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak membutuhkan upaya terbaik kita semua agar mampu menyongsong masa depan yang tidak pernah kita lihat. Peserta upacara yang saya hormati, kita adalah penyelenggara negara yang merupakan lini terdepan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Mari kita bergotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Selamat Hari Lahir Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya akan menambahkan sedikit amanat pada pagi hari ini. Saya berterima kasih kepada seluruh siswa dan juga Bapak Ibu Dewan Guru yang sejoknya awalnya kita pada hari ini memang secara kalender itu kita libur ya, tetapi ada arahan baik dari pemerintah daerah kita, edaran dari Pak Bupati dan juga edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat yang kemarin
menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan untuk melaksanakan upacara pada hari ini dalam rangka kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Terima kasih kepada seluruh siswa-siswi yang hadir pada hari ini, dan saya ingin juga menyampaikan bahwa 2 hari ke depan, hari ini, besok, dan hari Rabu, Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat akan melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Kabupaten Bengkayang, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Tadi malam saya sudah berkoordinasi ataupun disampaikan dari tim yang akan bersama-sama dengan Ibu. Beliau akan singgah ke sekolah kita nanti sore. Diperkirakan mungkin sekitar jam 5 atau jam 6 sore, karena dalam rundown acara beliau akan melaksanakan sholat maghrib di sekolah kita. Jadi dalam kesempatan ini, jika kemudian anak-anak ada waktu untuk menyempatkan diri bersama-sama kita menyambut Ibu di sekolah ini, kami sangat berterima kasih, termasuk juga Bapak Ibu Dewan Guru. Setelah itu nanti saya akan mendampingi beliau menuju ke Jagoy Babang untuk melaksanakan kegiatan pada keesokan hari. Termasuk juga kami akan menuju ke, saya aja baru tahu kalau ada daerah yang namanya Sekejong di daerah Seluas. Ada. Mungkin teman-teman Bapak Ibu guru saya yang orang Sanggauledo saja tidak tahu kalau di daerah Seluas itu ada nama daerah yang namanya Sekejong. Ya. Sekejong ya. Sekejong ya. Jadi pagi hari besok kami akan ke SD untuk menyerahkan bantuan kepada adik-adik kita yang ada di sana. Kemudian kami akan melanjutkan perjalanan. Infonya itu menelusuri tepian sungai Seluas, ya. Kita tidak tahu di mana letak persisnya, tetapi dalam kesempatan ini nanti kami akan mendampingi beliau sampai kegiatannya di hari Sabtu. Jadi sekali lagi, karena ini mungkin momen langka, saya tidak mengharuskan kalian untuk hadir karena beliau juga tidak mau merepotkan sekolah, tetapi jika mungkin nanti anak-anak ataupun ada yang bisa bersama-sama dengan kami untuk menunggu Ibu di sini, kami sangat berterima kasih. Jadi sekali lagi, untuk kegiatan kita besok sesuai dengan jadwal bahwa kita masih melaksanakan cuti bersama dalam rangka memperingati Hari Waisak, ya. Jadi silakan gunakan waktu itu dengan baik, dan kita kembali ke sekolah di hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Mungkin yang perlu remedial, ujian ulangan ulang, kemudian persiapan untuk praktik tari, ya. Itu saja yang Ibu sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, mari kita sama-sama memaknai hari lahir Pancasila ini, terutama 5 sila, ya, yang semuanya seperti tadi amanat yang disampaikan oleh yang saya bacakan dari Bapak Menteri, bahwa kelima ini sudah mengatur segala lini dalam kehidupan kita. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Barisan silakan disiapkan. Tuhan Yesus menyiapkanmu, dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Jawab terhadap diri kami sendiri, supaya kami tidak menyia-nyiakan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap orang tua, supaya kami selalu berbuat yang terbaik bagi mereka yang telah menyayangi, membesarkan, mendidik, mendampingi, dan menuntun kami. Ya, kami selalu berusaha saling menghargai dan membantu dalam semangat kerjasama. Semoga Engkau selalu melindungi keluarga besar SMA Negeri 1 Bengkayang ini. Semua Lapor, upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat dan bubarkan. Bubarkan. Selamat pagi, Pak. Pagi warga-warga net. Ngapain hari ini? Wah, hari ini sangat cerah, Pak. Ngapain hari ini ke sekolah? Hari ini upacara bendera untuk Hari Pancasila. Oke, ini kondisi mereka setelah upacara. Ini kelas apa?
kelas 11 PS 2 Pak. Kelas IPS 2. Wih. Senyum dulu, senyum dulu. Masih kurang cantik ya, udah dandan ketahuan. Siswa yang siap dipersilakan untuk istirahat. Posisi yang enak, yang nanti bersih-bersih, kebersihan kita lakukan. Senyum. Ngapain ke sekolahan juga? Ngapain hari ini? Upacara apa? Mengingat itu Hari Pancasila. Pancasila, oke. Ternyata bubar nih, nenek bubar ya. Ya, nenek kuning ketat. Halo, ngapain ke sekolahan hari ini? Upacara Pak, memperingati hari lahir Pancasila. Bisa cerita enggak nih baju apa nih? Ini dari baju adat Dayak Pak. Baju adat Dayak, Dayak apa? Dayak Bakati Pak. Ini apa, Pak? Ngerti enggak maknanya ini? Apa maksudnya? Untuk kalung yang sendiri ini memiliki makna sebagai pelindungan Pak. Perlindungan. Ya. Terus ini model-model kayak gini apa maksudnya Ini ada tengkorak kijang, tengkorak anjing, ada kepala monyet juga, ada taring babi. Ini apa, kepala apa? Kepala monyet. Terus ini Kepala anjing Pak. Nah, ini apa maknanya semuanya? Ada enggak? Tahu enggak? Ini nih sebagai perlindungan kalau kami Ya. habis membunuh orang atau memburu, ini sebagai hasil bukti kalau kami telah memburunya itu Pak. Oh gitu. Ya. Kenapa enggak ayam ke apa lain gitu? Bisa saja sebenarnya, tergantung lagi. Karena ini kan lebih mencolok kan, lebih besar kepalanya. Kalau ayam nih kan istilah kepala kadang dimakan. Oh gitu. Nah ini nih, ini kenapa ada dua? Nah apa aja maknanya itu? Untuk mandor sendiri tidak ada makna, ini cuma hiasan saja. Cuma kalau yang ini nih namanya pantak Pak, pantak padagi. Jadi ini kalau daya apa nih biasa yang gunakan? Untuk biasa ini kan digunakan untuk memburu ataupun membunuh orang lah kalau zaman dulu kan Pak ya. Oh, ini pantak ini sebagai simbol patung Dayak, orang Dayak. Oh, patung orang Dayak. Kalau sekarang digunakan untuk apa itu pantak? Pantak itu? Sebagai ritual adat biasa Pak, untuk tempat-tempat tertentu yang dianggap memiliki makhluk halusnya. Oh gitu. Terus ini kuning apa makna tuh? Sama ini apa ini? Ini tengkorak monyet juga Pak, sama. Terus kuning apa maknanya? Ada tahu enggak? Kenapa kuning sama merah? Kok merah ini melambangkan keberanian Pak. Kalau kuning ini saya kurang tahu. Nah, terus ini tempat ini apa ini? Ini namanya tas rotan, tas dari khas Dayak Pak, masih rotan nih. Jadi untuk apa biasanya? Untuk menyimpan barang. Kalau zaman dahulu untuk apa? Zaman dahulu ini kan Biasa sekarang. Untuk menyimpan hasil buruan biasa di sini Pak. Kadang-kadang juga menyimpan peluru untuk sumpit. Nah, biasa di sini juga. Dan daya apa nih? Kamu daya apa? Dayak Bakati Pak. Dayak Bekati. Di Bengkayang ada daya apa aja yang kamu tahu? Ada Dayak Bidayu, ada Dayak Bahe, ada Dayak Kenya, dan lain sebagainya gitu Pak. Yang paling banyak apa? Untuk mayoritas Dayak Bakati Pak. Oke, sip ya, sukses. Makasih. Ya, Pak.